Benarkah Erdogan panggil Jokowi Pak D? Lalu bagaimana reaksi fans Erdogan di tanah air? Lihat Jokowi ngevlog bareng. Kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh, kata Nelson Mandela. Sebelum menjadi presiden, Jokowi, hinaan, ejekan, dan caci maki senantiasa dialamatkan kepada mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini. Pun ketika beliau sudah dilantik menjadi presiden hingga sekarang, 3 tahun kemudian, apapun yang Jokowi lakukan selalu salah di mata mereka. Tentu mereka yang saya maksudkan adalah para haters. Disebut haters karena memang kerjaan mereka tak lebih dari itu. Benci setengah mati. Tak ada yang positif mengenai kinerja Jokowi selama ini. Dari pengalaman pribadi di tempat saya, ya memang seperti itu. Tak banyak yang suka Jokowi. Saya sungguh merasa minoritas di antara mayoritas pekerja yang kebanyakan membenci beliau. Uniknya mereka selalu memuja dan menyanjung Erdogan, presiden Turki. Mereka semacam bernostalgia, tak jarang memanggil Erdogan dengan sebutan Sultan. Ketika saya tanya mengapa mereka memanggil Erdogan dengan Sultan, mereka menjawab bahwa Erdogan layak menjadi Sultan, atau dalam mimpi mereka menjadi khilafah, pemimpin Islam yang kata mereka sudah terlepas pada 1924 yang lalu. Mereka seakan-akan menutup mata pada kinerja Jokowi selama ini. Percuma saja saya menerangkan bagaimana pemerintah sekarang menggenjot infrastruktur, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kurang diperhatikan oleh pusat. Percuma saja mengatakan bahwa Jokowi mendatangkan keadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terpinggirkan. Rakyat Papua selama ini mengeluh terhadap ketimpangan yang mereka alami selama berpuluh-puluh tahun. Sementara kekayaan alam mereka dieksploitasi terus-menerus. Para haters Jokowi berteriak-teriak ketika harga BBM naik 1.000 bahkan 1.500 rupiah. Namun seakan-akan lupa bahwa harga BBM di pedalaman Papua sana bisa mencapai 100.000 per liternya. Apakah rakyat Papua mengeluh? Tentu saja. Mereka sudah terbiasa juga dengan hal seperti itu. Keluhan dan aspirasi mereka seakan tak akan sampai atau bahkan tak terdengar hingga ke pusat. Tapi hanya Jokowi yang sampai saat ini bisa memberikan rasa keadilan dan memberikan pemerataan hingga harga BBM di Papua sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Tapi seperti yang saya katakan, percuma menerangkan hal ini kepada para haters. Sebab, ya, itulah mereka hanya sekedar berkomentar belaka. Hanya komentator. Bagi mereka, pemimpin itu harus seperti Erdogan, pemimpin yang menurut mereka soleh, mengutamakan agama, tak peduli hingga detik ini Erdogan memimpin Turki, tetaplah Turki yang mematuhi garis Kemal Atatürk yang sekuler. Para haters berkata di zaman rezim Jokowi banyak yang ditangkapi karena mengkritik pemerintah. Apa iya betul begitu? Benarkah mereka yang ditangkap itu mengkritik? Bukankah sebagian dari mereka menjadi provokator di era sosial media seperti sekarang? Tak segan memproduksi berita hoax dan menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tentu salah apabila pemerintah mendiamkan begitu saja oknum-oknum seperti itu. Kita hidup di era demokrasi, namun bukan berarti semua bebas berpendapat tanpa rambu-rambu. Untuk apa kita mempunyai seperangkat aturan dan undang-undang ITE? Itulah rambu-rambu yang kita punyai agar tak sembarangan membuat dan menyebarluaskan berita hoax dan fitnah ke tengah publik. Sesungguhnya ini lucu. Jawaban saya kepada para haters pembenci Jokowi dan penyanjung Erdogan, saya katakan begini: bukankah justru di zaman Erdogan sekarang, Erdogan bersikap keras dan menangkapi orang-orang yang beroposisi dengan dirinya dan kritis terhadapnya? Saya kemukakan datanya seperti dikutip oleh FIFA.co.id.
Erdogan memerintahkan penutupan ribuan sekolah swasta, ratusan badan amal dan yayasan, juga ribuan guru serta militer yang dicurigai terkait dengan Gulen atau Fethullah Gulen. Seperti yang diketahui pada tanggal 15 Juli 2016 terjadi kudeta militer di Turki, namun dapat digagalkan. Selepas kudeta, ribuan orang dari berbagai kalangan ditangkapi dan media massa oposisi dibungkam. Nah, apakah Jokowi melakukan hal yang serupa dengan pihak-pihak yang melakukan oposisi di tanah air kita? Apakah pemerintah Jokowi menangkap Fahri Hamzah, Fadlizon, dan pihak-pihak yang selama ini gemar berkomentar terhadap kebijakan pemerintah? Tuduhan pun berlanjut. Katanya rezim Jokowi menangkali para ulama. Ulama yang mana? Rizik Syihab. Hello, Rizik Syihab ulama? Saya balik bertanya kepada rekan-rekan sekerja. Tentu saja yang mereka maksudkan adalah ulama-ulama versi mereka. Ulama-ulama semacam Quraisy Shihab, Gusmus, Ki Haji Said Akil Siraj, Buya Syafi'i Ma'arif adalah ulama-ulama yang menyejukkan. Ulama yang mendahulukan kemaslahatan umat dan keutuhan negara. Namun ulama-ulama besar tersebut bukanlah ulama-ulama dalam pandangan mereka. Ulama-ulama mereka adalah sejenis ulama yang menjelekkan pemerintah, mencaci maki presiden, kapolri, dan lain-lain. Maaf, saya katakan ulama kita memang berbeda. Yang menarik, saya katakan kepada mereka beberapa hari yang lalu, mendengar ceramah Ki Haji Said Akil Siraj, Ketua PBNU ini mengutip sejarah Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kesepakatan bernama Piagam Madinah. Madinah yang majemuk tak terdiri dari umat Islam saja, tapi juga terdiri dari umat Nasrani dan Yahudi. Menariknya, dalam kesepakatan tersebut, umat Yahudi disebut sebagai satu umat dengan umat Islam. Ketika timbul kekacauan yang ditimbulkan oleh para pengacau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak mengusirnya dari kawasan Madinah. Di sini menunjukkan bahwa pengacau pada zaman Nabi pun memang harus diberi sanksi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Uniknya hal ini berlaku pada semuanya, tidak memandang apakah ia muslim atau non-muslim. Dan Rasulullah bersikap adil ketika ada sebuah kabilah muslim yang melakukan kekacauan dan memberikan sanksi kepada mereka. Tapi ya begitulah, sampai berpusa-pusa pun kebencian akan tetap nongkrong di hati mereka. Tetapi yang juga menyakitkan hati para haters adalah foto-foto keakraban Erdogan dengan Jokowi, apalagi sampai membuat vlog bareng. Tentu yang lebih membekas adalah kunjungan Jokowi sebagai kepala negara RI ke Mausoleum atau makam Kemal Atatürk. Berbanding terbalik dengan Erdogan yang mereka puja-puja, Kemal Atatürk adalah bapak Turki modern, tokoh yang mereka benci setengah mati, persis ketika seperti mereka bersikap kepada Jokowi. Kemal Atatürk dianggap biang keladinya bubarnya sistem khilafah di dunia pada 1924 yang lalu. Namun fakta, Erdogan sendiri masih menghormati Atatürk dan menziarahi makamnya secara periodik. Sampai tulisan ini saya dibuat, saya pun belum mengobrol dengan rekan-rekan sekerja. Apa yang terjadi? Dunia sudah terbalik dalam benak mereka. Dan yang paling menarik, ketika Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki hari ini, negaranya Recep Tayyip Erdogan. Yang menarik adalah screenshot yang di-share di beberapa pihak. Dari beberapa pihak mengutip pernyataan dari Syarif M. Fitriansyah, ajudan Jokowi, yang ditulis di Facebooknya. Di sana dikatakan bahwa Syarif menyebutkan bahwa Erdogan menyebut Jokowi dengan sebutan Pak D. Wow, Erdogan menyebut Jokowi dengan sebutan Pak D. Nah, bagaimana bisa? Jika hal ini benar dan terkonfirmasi, maka menurut saya
Hal ini akan menghancurkan perasaan para fansnya Erdogan di tanah air yang begitu memujanya. Memang sebutan itu adalah sebutan biasa, tapi ketika seorang kepala negara yang dianggap berseberangan dengan Jokowi kemudian mengatakan dan menyebut Jokowi dengan sebutan sayangnya, yaitu Pak D, maka para pemuja Erdogan yang tidak suka dengan Jokowi pasti kejang. Maju terus Pak D, gebuk dan tendang. Saat ini saya dengan Presiden Erdogan, Turki, dan beliau ingin memberikan pesan kepada kita semuanya. Silakan, Presiden. Ben de özellikle şu anda kardeşim Dodo ile Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını gerçekten çok seviyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de Endonezya-Türkiye dayanışması dünyada örnek olacaktır diye inanıyorum. Saya tahu bahwa beliau banyak pengagum di Indonesia, oleh sebab itu di setiap konferensi internasional saya dengan beliau selalu berdiskusi dan kita berdua ini sangat dekat sekali. Saya sangat senang sekali dengan Presiden Erdogan. Kami memiliki hubungan yang sangat personal sehingga setiap masalah-masalah yang ada baik di Timur Tengah maupun di dunia selalu saya telepon dengan Presiden Erdogan. Yang mulia sangat peduli sekali terhadap perdamaian, terhadap kesejahteraan umat. Ben aynı düşüncelerimi burada tekrar ediyorum. Ve tüm Endonezya halkına, Türk halkının kalbi duygularla selamlarını, sevgilerini gönderiyorum. Tüm Endonezya gençliğini gerçekten halkıyla bütünleşen bir gençlik olarak çok seviyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz, bilesiniz ki Türk halkının da birliği, beraberliğidir. Sizlere Türkiye'den selamlar, sevgiler. Terima kasih.